buat kita semua. Kiranya penyertaan Tuhan masih tetap bisa kita rasakan, memberikan kita sukacita dan kesehatan. Puji Tuhan, kita telah sampai di Minggu Advent yang ketiga. Dan rasanya sudah semakin dekat untuk kita menyambut perayaan Natal. Puji Tuhan, anugerah Tuhan membuat kita di tahun ini bisa merayakan Natal, mempersiapkan Natal dengan kemeriahan dan sukacita ya. Keadaan yang sudah lebih baik dibanding 2 tahun belakangan, di mana selama masa pandemi COVID-19 kita selalu bertanya, kapan masa ini berakhir? Dan tahun ini meski negeri kita belum 100% pulihnya, tetapi kita merasakan sudah lebih baik sehingga kita bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merayakan Natal yang lebih indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga ini, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih melayakkan kami kembali datang ke hadirat-Mu, merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan baru untuk kami, mempersiapkan hati dan iman kami, menyambut perayaan Natal dan menyambut kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Kiranya Bapa firman-Mu mendewasakan iman kami, dan hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai sebagai alat Tuhan hari ini juga Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, sehingga kata-kata yang terucap dari bibir hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menjadikan setiap orang yang mendengar firman Tuhan semakin percaya dan mengandalkan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca. Jemaat yang kasih Tuhan, dari rumah masing-masing kami akan membacakan dari sini. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6, demikian isinya. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Sampai demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita di Minggu Advent yang ketiga ini, dengan tema bersoraklah dan bernyanyi. Bersoraklah dan bernyanyi. Sebelum kita mendalami apa arti dari tema dan isi dari nats firman Tuhan yang telah kita baca, saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara marah? Pernahkah saudara menyimpan amarah? Tentu secara manusiawi semua kita pernah marah. Namun biasanya sampai berapa lamakah saudara menyimpan amarah di dalam hati? 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau bertahun-tahun? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang istri yang telah bertahun-tahun, bahkan hampir 10 tahun
berpisah dengan suaminya karena suaminya punya wanita idaman lain. Selama itu pula lah sang istri menyimpan amarah terhadap suaminya itu. Sampai suatu ketika di dalam sebuah pertemuan keluarga yang tidak bisa dielakkan, dia kembali bertemu dengan sang suami. Awalnya pertemuan itu berlangsung dingin karena mereka saling diam dan tidak saling memandang. Meski demikian, dia bisa melihat bahwa suaminya itu sedang tidak dalam keadaan baik, sedang tidak sehat. Lalu tiba-tiba dengan suara yang sangat lembut, sang suami mendekatinya dan berbicara. Dia memohon ampun kepada istrinya atas kesalahannya selama ini sambil terisak menangis. Saudara dikasih Tuhan, sang istri terdiam mendengar kata-kata sang suami. Kemarahannya selama bertahun-tahun, kebenciannya selama bertahun-tahun seolah-olah runtuh dan luntur dalam sekejap oleh karena permintaan maaf dari sang suami. Sehingga dia pun mengampuni suaminya dan mereka kembali hidup bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dari saudara yang punya pengalaman serupa? Kemarahan sang istri yang ditinggal bertahun-tahun seketika luluh oleh karena permintaan maaf dari suaminya itu. Ternyata kemarahan yang bertahun-tahun tidak membuat sang istri menyimpan dendam. Kemarahannya itu seketika bisa hilang oleh karena rasa kasihnya. Demikianlah juga Tuhan di dalam mengampuni bangsa Israel sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya melalui nats renungan yang telah kita baca tadi. Di dalam nats renungan kita ini ada nubuatan syukur, ya, nyanyian syukur bangsa Israel di dalam merespon perbuatan Allah. Di minggu Advent yang pertama yang sudah lewat, kita sudah mengetahui konteks kitab Yesaya, ya. Di mana yang menjadi renungan kita adalah Yesaya 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa bangsa Israel itu telah tidak setia. Mereka sudah berdosa sehingga mereka dihukum oleh Allah. Mereka bahkan akan berkali-kali diserang oleh bangsa asing, bangsa Asyur, bangsa Syria, bangsa Mesir, dan bangsa Babel. Dan ketika itu mereka akan dibawa menjadi budak, dibuang ke Babel. Mereka akan sangat menderita karena Tuhan membiarkan mereka. Namun Allah tidak selamanya membiarkan bangsanya itu berakhir di pembuangan, menderita sebagai orang berdosa. Karena kemudian ada berita pengampunan di mana Allah akan mendatangkan raja damai yang menjadi tanda pemulihan bagi bangsa Israel. Pulih dari hukuman Allah. Amarah Allah tidak selamanya berlangsung. Oleh karena Allah merasa kasih. Ia mengasihi bangsanya sehingga ia mengampuni bangsanya itu. Maka oleh pengampunan Allah itu mereka akan bersorak-sorai. Mereka akan bersyukur sebagaimana yang diungkapkan dalam Yesaya pasal yang ke-12 ini. Dikatakan pada waktu itu, ya. Pada waktu itu merujuk pada hari pemulihan. Hari di mana Allah memulihkan mereka, menyelamatkan mereka. Pada waktu itu, di hari pemulihan itu, mereka akan bernyanyi karena murka Allah telah surut. Ternyata Allah tidak selamanya marah, Allah tidak selamanya menjatuhkan hukuman bagi bangsa itu. Melainkan Allah memberikan mereka keselamatan.
Kehidupan Israel tidak berakhir di dalam pembuangan, tidak berakhir di dalam hukuman. Dengan kata lain, ini menggambarkan bahwa Allah itu penuh kasih. Allah itu sedemikian kasih dan maha pengampun, sehingga hukuman yang ia jatuhkan kepada bangsanya itu ternyata bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan mereka dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar dan menjanjikan berkat. Allah menjanjikan berkat, yaitu kedatangan Raja Mesias. Bangsa itu digambarkan akan menimba air dengan kegirangan, dengan sukacita. Mereka akan menimba air dari mata air keselamatan. Artinya apa? Ada sukacita karena mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Air adalah suatu kebutuhan utama, sebagaimana keselamatan di dalam hidup orang beriman. Karena itu, pada waktu itu mereka juga akan memberitakan kepada seluruh penjuru dunia betapa perbuatan Allah luar biasa. Mereka akan memasyurkan nama Allah sehingga seluruh bumi akan tahu betapa besar kuasa dan kasih Allah. Dan dalam Nubuatan pasal 12 ini pun diujungi dengan ajakan untuk berseru dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion. Ada ajakan untuk berseru dan bersorak-sorai, sebab Allah agung di tengah-tengahmu. Saudara dikasih Tuhan, berita yang ketika itu disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel sebagai nubuatan apa yang akan terjadi dalam hidup mereka, kini sampai kepada kita. Berita pengharapan, berita keselamatan itu telah sampai kepada kita. Dan beruntungnya kita telah menjadi saksi kedatangan Sang Raja Damai. Kita menjadi saksi-saksi di dalam iman. Dan kini kita tengah menantikan kedatangan Sang Raja Damai kembali ke dunia ini, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Maka melalui nats ini kita diajak untuk menyadari bahwa sekalipun Tuhan Allah murka, tetapi murkanya tidak melebihi kasihnya. Murka Allah tidak pernah melebihi kasihnya. Murka Allah adalah murka yang tetap berbalut dengan kasih. Tetap berbalut dengan kasih. Hukuman yang dijatuhkannya kepada bangsa Israel tetaplah hukuman yang bertujuan untuk mendidik, untuk membawa mereka kembali hidup setia di jalan yang benar. Hukuman yang berlandaskan kasih. Namun hal ini bukan berarti membuat kita menjadi orang yang suka-suka berbuat dosa. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa sesuka hati karena berpikir toh Allah itu penuh kasih, toh nantinya murkanya juga surut. Tuhan akan mengampuni, sehingga ada umat yang berceloteh. Hari Senin sampai Sabtu kita boleh berbuat dosa, karena nanti hari Minggu kita akan dapat pengampunan dari Tuhan. Nah, itu pandangan yang salah. Kasih Allah itu bukan murahan. Tuhan tahu mana yang berpura-pura dan mana yang benar-benar jera, yang benar-benar bertobat. Maka hendaknya kita dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita, mari melakukan firman Tuhan. Jangan tunggu mendapat hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat, barulah kita bertobat. Jangan tunggu murka Allah. Karena pengampunan dari Allah itu bukan kaleng-kaleng, bukan main-main, bukan murahan. Maka mari tetaplah hidup di jalan Tuhan, sebagaimana ajakan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Kita tahu bahwa ketika itu, di dalam konteks surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dia sedang berada di dalam penjara. Dia dipenjara bukan karena kejahatan, tetapi karena mempertahankan imannya,
karena memberitakan tentang Injil. Tetapi keadaan itu tidak membuatnya goyah. Tidak membuat Rasul Paulus bersungut-sungut. Dia tetap mau berjalan di jalan Tuhan, menjaga imannya kepada Kristus, dan mau menjadi teladan bagi jemaat Filipi. Sehingga dia mendorong jemaat tersebut untuk hidup tidak bercela. Meski Rasul Paulus tidak bersama-sama dengan mereka lagi, hendaklah tetap hidup di dalam kesetiaan. Itu pesan Rasul Paulus. Sebagai anak-anak Allah yang Tuhan janjikan keselamatan, Rasul Paulus mengajak mereka untuk terus mengerjakan keselamatannya. Artinya apa? Anugerah keselamatan itu sudah Tuhan janjikan. Bagaimana setiap orang bisa tetap menjaga keselamatannya dengan cara bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Dalam arti menjadi berbeda dengan orang-orang jahat yang ada di sekitar mereka. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak penderitaan yang harus mereka hadapi, mereka harus tetap setia, menjaga keselamatan yang telah Tuhan janjikan. Ini pula lah yang kini menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan masa kini. Tentu berbeda tantangan yang kita hadapi dengan tantangan yang dihadapi Rasul Paulus dan jemaat Filipi ketika itu. Minggu ini, Minggu Advent yang ketiga, kita diingatkan untuk tetap setia dalam bersiap-siap menyambut kedatangan Kristus kembali ke dunia. Sekaligus di dalam menyambut Natal, peringatan hari kelahiran Kristus. Setialah meskipun ada banyak tantangan dan persoalan berat yang datang menerpa kehidupan kita. Baik sebagai istri atau sebagai suami, mari tetap setia dalam menjaga kesucian rumah tangga kita. Hendaklah kita memberi rasa di dalam rumah tangga kita, bukan mencari rasa di luar sana, tetapi memberi rasa, saling mengasihi, saling setia, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia. Dan anak-anak di dalam rumah tangga, sebagai anak, apapun tantangan yang engkau hadapi saat ini, teruslah menjaga kesucian dirimu. Dan teruslah berjuang menjadi anak yang bisa dibanggakan. Menjadi anak-anak terang, bukan menjadi anak-anak kegelapan, bersatu dengan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang mengadakan pesta sukacita. Ya. Melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang mengadakan pesta sukacita. Orang yang mengadakan pesta sukacita itu fokusnya adalah bagaimana pesta itu berjalan dengan baik. Makanan cukup, tempatnya nyaman bagi para undangan. Ya. Sehingga untuk mencapai tujuan itu, si pemilik pesta akan mengusahakan segala cara, apapun tantangannya. Apakah itu biaya yang besar, pikiran, atau badan capek, seolah semuanya itu tidak menjadi persoalan. Karena dia fokus kepada tujuan, yaitu pestanya berjalan dengan lancar dan sukses. Maka kiranya demikian juga lah kita sebagai orang-orang beriman dalam mengerjakan keselamatan kita, dalam melakukan firman Tuhan. Fokus kita kepada tujuan, fokus kita pada keselamatan yang telah Tuhan janjikan. Semua tantangan, semua percobaan dalam hidup ini, anggaplah tangga untuk menuju jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Tema kita adalah bersorak dan bernyanyilah. Bersorak, bernyanyi, itu adalah ekspresi diri, ya. Ekspresi sukacita, ya. Bentuk sukacita kita sebagai orang percaya di dalam menantikan Kristus kembali. Jangan sampai karena sibuk mempersiapkan Natal, mulai dari seragam, dekorasi, latihan kor, kita lupa pada fokus yang sebenarnya.
Sehingga apa yang terjadi ketika kita lupa pada fokus yang sebenarnya? Banyak jemaat-jemaat Tuhan yang jatuh ke dalam perselisihan gara-gara latihan kor, gara-gara mempersiapkan dekorasi, gara-gara mempersiapkan seragam. Fokus kita sebagai anak-anak Tuhan adalah apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita pertanyakan. Apa yang kita kerjakan selama ini, persiapan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau jangan-jangan hanya untuk memuaskan ego kita pribadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan adalah bagaimana kita bisa hidup berdamai, saling mengampuni, dan menjadi teladan di dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, gereja, maupun lingkungan. Maka marilah mengutamakan kehendak Tuhan dan percayalah banyak cara Tuhan menolong kita untuk berjuang menjaga iman kita. Sehingga di dalam menantikan Kristus untuk datang kedua kalinya, kita layak tetap dinamai anak-anak Tuhan. Kita layak tetap menjaga iman setia kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau masih melayakkan kami untuk kembali diingatkan oleh firman Tuhan, agar kami bisa hidup menjaga iman setia, berfokus pada yang sesungguhnya, yaitu keselamatan yang telah Tuhan janjikan bagi kami. Layakkan kami Tuhan untuk menjaga iman kami menjadi anak-anak terang, sehingga kami bisa menciptakan damai dalam kehidupan kami, berfokus untuk saling mengampuni, berfokus untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan termulia. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.